يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dhurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha falyaqulu qawlan sadida. Wa qala ta'ala aidan ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ni'matani maghbunun fihi makatsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Di antara dua nikmat yang kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi dua nikmat yang paling sering dilalaikan oleh kebanyakan manusia, yaitu as-sihhatu wal faragh, kesehatan dan kesempatan. Kesehatan yang sejatinya menjadi jalan untuk taat, tapi berapa banyak menjadi maksiat. Kota Bandung ini penuh dengan maksiat. Semalam 85 dugem dengan karaoke. Kalau rata-rata 200 orang semalam itu sudah lebih dari 17.000 orang setiap malam berdugem. 400 sampai 625 PSK yang berkeliaran, belum lewat aplikasi micet, belum di hotel-hotel, belum di rumah-rumah, belum di gubuk-gubuk. Dan perzinahan ini menjadi sesuatu yang sangat menyakitkan bagi hati kita. Siapapun pemimpinnya, satu hal yang terlupa hadirnya sebuah kehancuran itu di sebuah negeri adalah perzinahan. Dan kita melihat siapa pemimpin sampai hari ini kita berdiri di sini yang konsen memikirkan tentang perzinahan. Gak ada. Saya keliling mengisi di Jakarta, bahkan satu lokalisasi PSK itu, di lokalisasi itu terdapat sampai 3.800 orang yang ada KTP-nya dan dicatat oleh RW. Bayangkan, di Alexis kemarin saya memimpin ibadah, dan ada yang baru hijrah, salah seorang petinggi sebuah BUMN yang dia mengakui setiap malam Rabu saya ke sana ke Alexis, dan berapa puluh juta semalam itu menghabiskan uang. Dan ini berimbas kepada generasi kita, hadirin. Berimbas kepada generasi kita.
Makanya 1500 tahun yang lalu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita di surah An-Nisa ayat 9, wal yakhshaladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu alaihim. Hendaklah kalian takut meninggalkan generasi-generasi setelahmu yang lemah akidahnya, lemah syariatnya, buruk akhlaknya, dan lemah maliyah ekonominya. Ini Allah mengingatkan kepada kita semua yang hari ini kita memiliki anak, atau mungkin ada anak-anak yang harus tersadar tentang kewajibannya sebagai seorang anak. Seorang anak yang menjadi tanggung jawab kita. Kullu mauludin yuladu ala fitrah, bahwa setiap anak itu lahir dalam keadaan fitrah. Fa abawahu, maka kemudian bapaknya lah yang menjadikan dia Yahudian, au Nasranian, au Majusian, menjadi Yahudi, menjadi Nasrani, menjadi Majusi. Itulah peran dari orang tuanya. Inilah sebuah gambaran tentang bagaimana kita bisa mendudukkan diri kita dalam permasalahan ini. 30 tahun saya mengajar di berbagai sekolah yang konon bayarannya itu puluhan juta masuknya itu. Di Salman Al Farisi, di Darul Hikam, mengisi kajian-kajian di sekolah. Bahkan saya mengisi parenting di depan dosen sampai ke rektor, sampai profesor ikut duduk bersama berdiskusi tentang bagaimana permasalahan yang penting ini. Permasalahan tentang anak-anak kita yang dalam pandangan Islam, dalam Al-Quran sekurang-kurangnya mereka itu menjadi 4 golongan. Yang pertama, anak-anak kita itu adalah inna min amwalikum wa auladikum fitnah. Yang pertama fitnah. Anak itu ujian, ngadoja. Anak itu menjadi sebuah ujian bagi orang tuanya. Ada yang mungkin diuji dengan kekurangan fisik. Dari sisi fisiklinya mungkin tidak seperti anak-anak yang lain. Ada yang dilahirkan buta mungkin. Ada yang dilahirkan hidrosipalus. Ada yang berbagai ujian yang banyak ini. Termasuk ujian-ujian anak-anak kita jadi anak-anak yang nakal. Anak-anak yang berkelahi, bergabung dengan kelompok-kelompok geng motor yang menimbulkan keresahan, sampai fitnah-fitnah yang besar ketika anak-anak kita terjerumus dalam perzinahan. Kemarin ada seorang anak kelas 1 SMP perempuan datang diperiksa ke dokter kelamin. Apa yang terjadi? Farjinya itu telah penuh dengan nanah. Dan ketika ditanya, sejak kelas 5 SD dengan temannya SMA itu dia berzina. Dari kelas 5 SD. Ada seorang anak laki-laki di sebuah SMA di kota Bandung yang sekarang kena HIV AIDS karena dia melakukan perbuatan sodomi dengan gurunya laki-laki. Ada mahasiswa dari Tasik, anak seorang buruh tani yang berharap orang tuanya dia kuliah di Bandung, meraih cita-citanya yang tinggi, tapi sekarang kena spilis. Harus disuntik seminggu sekali 850.000. Dan kota Bandung adalah
penderita HIV AIDS tertinggi di Jawa Barat, 2.410 orang, dan rata-rata usia 17 sampai 23. Jadi anak-anak ini menjadi fitnah, menjadi ujian yang sangat hebat sekali. Yang kedua, anak-anak itu adalah aduwan, menjadi musuh di dunia maupun di akhirat. Ada satu yang sangat unik di Saudi, itu dibuat undang-undang tentang hak pengasuhan seorang ibu yang ditinggalkan suaminya. Maka walaupun dia mendapatkan 1/8 bagian harta waris dari suaminya yang meninggal, maka di sana ditetapkan undang-undang bahwa anak-anaknya atau ahli warisnya itu wajib mencukupi kehidupannya. Beda dengan di Indonesia, nyata bahwa anak itu menjadi aduun, jangankan di akhirat, di hari ini saja jadi musuh. Bagaimana ada seorang anak memenjarakan ibunya yang usia 70 tahun gara-gara mengambil kayu di kebunnya hanya untuk membeli beras, kemudian dilaporkan ke polisi, dipanggil di pengadilan dan dihukum 1 tahun. Bagaimana ada anak-anak yang menjadi musuh sampai gara-gara harta waris digorok. Bagaimana ada seorang ibu kemarin cerita sampai nangis, ya, karena ayahnya dibacok oleh anaknya karena tidak diberikan motor. Ini sebuah gambaran yang sangat menyedihkan, dan itu hanya satu dari sekian ribu kasus yang terjadi. Yang ketiga, anak itu adalah zina. Zuyyina linnasi hubbus syahawat minan nisa wal banin. Atau dalam surah Al-Hadid digambarkan kehidupan dunia ini, anak-anak ini hanya sekedar zina, hanya sekedar hiasan dunia. Kita bangga kepada anak-anak kita, kasep, gelis, sukses, kuliah di ITB, di Unpad, punya jabatan di sebuah perusahaan. Anak-anak kita punya kelulusan cum laude. Anak kita berusaha, sukses usahanya. Anak kita bla 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 lah. Itu sebuah kebanggaan yang tiada tara bagi seorang ayah dan ibu. Yang saya tanya hari ini, kita semua yang hadir di sini, yang ada di Masjid Al-Muhajirin ini, di mana sesungguhnya kebanggaan kita kepada anak-anak kita? Adakah anak-anak kita yang sudah balik, anak-anak kita yang bersama kita di rumah kita atau di luar sana telah memiliki rumah sendiri misalkan, atau berada di kos-kosan? Apakah anak kita tadi subuh ada di masjid ini? Saya tanya aja itu. Ada nggak anak bapak subuh di masjid ini? Atau di sana, di masjid di sana? Atau di tempat di mana dia berada hari ini? Apakah bapak mendengar di setiap subuh pagi setelah sholat subuh anak bapak membuka Quran dan membaca 1 juz? Kalau tidak ada, berarti sesungguhnya kita telah tertipu dengan dunia ini. Bangga kita ini hanya bangga zina saja dunia, tanpa bangga yang sesungguhnya dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Maka anak-anak yang sesungguhnya adalah Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Sesungguhnya anak-anak kita itu adalah menjadi golongan keempat, yaitu qurratu a'yun. Ada satu generasi baru hari ini hadirin, ya minimal kota Bandung lah, generasi anak-anak muda yang bercelana cingkrang, berjenggot, turun dari mobil Palisade,
seharga 600 juta lah. Masuk ke masjid, sholat subuh, duduk di pengajian, mendengarkan ustadznya dengan sesakma. Ketika ditanya anaknya berapa ini? Anak saya 2, usia berapa? 8, ini 9. Alhamdulillah bagaimana? Alhamdulillah yang 9 tahun sekarang sudah 17 juz. Yang 8 tahun sekarang alhamdulillah sudah 5 juz. Benar. Ada di Bandung kelompok-kelompok seperti itu, Pak. Yang mereka benar-benar konsen terhadap bagaimana, Pak, generasinya itu harus tumbuh melebihi dirinya. Kalau hari ini kita bertanya kepada bapak-bapak yang di sini, sudahkah hafal juz amma misalkan? Belum. Kalau begitu kita harus konsen, ada generasi setelah kita yang di sana dia bisa menjerumuskan diri dalam kebaikan agama itu mencintai Al-Quran. Saya 17 tahun mengajar madrasah, berkeliling tidak kurang dari 3.000 madrasah di kota Bandung itu. Saya bekerja sama dengan kepala PK Pontren di Depak Kota itu, kebetulan tetangga saya, keliling-keliling, dan bagaimana ternyata sangat sedikit animo kita sebagai seorang muslim untuk menyiapkan sebuah investasi yang besar untuk anak-anak kita soleh. Anak-anak kita sudah sekolah dari SD, SMP, SMA, dan kuliah, ada yang S2, entah berapa ratus juta uang investasi yang sudah kita berikan untuk membangun anak-anak kita sekolah. Pertanyaannya, apakah ada yang duduk di masjid ini mengeluarkan uang hanya sekedar 500 per bulan untuk mendatangkan seorang guru ngaji ke rumahnya agar anaknya soleh? Berapa guru ngaji hadirin? Guru-guru di madrasah itu rata-rata 150.000 gajinya itu. Saya membina 500 orang lebih guru-guru madrasah kota Bandung. Ikut di lembaga saya, duduk ngobrol, diajarin Quran. Dan ditanya itu berapa gajinya? 150.000. Bapak ibu berapa? Saya ada 300.000, lumayan. Ada yang 500.000, tapi nggak ada yang lebih dari itu. Bahkan ada yang 50.000. Bahkan guru-guru ngaji di zaman Harun Ar-Rasyid itu sebulan itu digaji, kalau dirupiahkan tuh 350 juta gajinya itu. Guru ngaji itu. Kalau sekarang sampai dijadikan pelesetan, guru-guru madrasah itu gajinya 1,5 juta. 1,5 juta, sabar, jujur, tawakal, tengah bulan terengah-engah. Jadi pelesetan. Padahal mereka adalah orang-orang terdepan yang menyiapkan anak-anak kita menjadi anak yang soleh. Tapi berapa besar konsen kita untuk mempersiapkan investasi untuk menjadikan anak-anak kita soleh? Ada di sini hadirin yang mendatangkan guru ngajinya ke rumah. Gaji bapak berapa? Dari 5 juta, 10 juta itu ada gak cuma 500.000 saja. Mendatangkan guru ngaji ke rumah kita, duduk, anak-anak kita mendengarkan nasihatnya, dibacakan Al-Quran, didengarkan hafalannya begitu. Dan ini sudah terlalu jauh hidup kita ini. Maka apa yang diingatkan oleh Allah di surah An-Nisa tadi harusnya menjadi sebuah peringatan keras bagi kita, bahwa anak-anak kita di depan akan menghadapi sebuah fitnah yang lebih besar dibanding fitnah yang kita dapat hari ini. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullih walau karal musyrikun. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain ma ba'd. Karena harapan itu saya mengambil keputusan anak saya dipesantrenkan. Dari kelas 4 SD saya bawa anak saya keliling-keliling pesantren. Dia ke Cirebon, ke Jawa, saya bawa ke Tasik, keliling-keliling, dilihatin. Mau pesantren mana yang kamu berarti? Dari kelas 4 SD sampai kelas 6 SD itu kalau kita berangkat naik mobil itu yang disetel itu lagu Despacito
versi pesantren yang membuat dia selalu termotivasi untuk hadir. Dan alhamdulillah akhirnya dia memilih di tempat ini. Dia pas panggil di sini saja abdi, sepertinya enakeun. Dan akhirnya mendapat lingkungan yang baik, lingkungan yang sehari-hari dibacakan Quran, distorkan hafalan Quran, dibacakan hadis-hadis, diajarkan juga biologi, fisika, matematika. Tapi mendapatkan lingkungan yang mudah-mudahan itu menjadi sebuah bagian dari salah satu upaya. Kalau bukan anak-anak kita tidak pesantren, maka kita harus menciptakan bi'ah, lingkungan yang baik untuk anak-anak kita. Karena kita tidak tahu, bapak-bapak, anak-anak di luar itu pegang HP itu apa yang dilihatnya. Sampai ada 5 orang anak masih kecil-kecil pegang HP, ketawa ke TV. Mungkin kita memikir sedang melihat tayangan-tayangan lucu, Ipin Upin Mikan untuk seunsanya. Ternyata yang dilihatnya adalah film porno. Dan kita tidak tahu apa yang ada di benak-benak mereka kalau kita tidak menyiapkan lingkungan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita semua, kemampuan untuk menciptakan generasi-generasi terbaik dari rumah-rumah kita yang kelak akan melahirkan generasi terbaik, membangun kota Bandung ini minimal menjadi kota yang benar-benar Islami, yang sesuai dengan harapan kita, harapan Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma shalli ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, muslimin wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana hab lana minas salihin. Allahumma rabbana hab lana minas salihin. Allahumma rabbana hab lana minas salihin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.